Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanung Unggul Prastawa, perwakilan dari kelompok 1 yang terdiri dari Titik Haryati, Nur Sami Ayah, Reni Oktaviana, dan Akmalia Devauziah akan mencoba mempresentasikan penyelesaian persamaan diferensial. Yang pertama, yaitu penyelesaian secara eksplisit dan penyelesaian secara implisit. Diberikan suatu persamaan diferensial f x, y dy per dx, d double aksen y, maaf ini sampai di double aksen y per dx double aksen sama dengan 0. Suatu fungsi real f yang terdefinisi untuk semua x elemen L dan memiliki turunan sampai ke n untuk semua x elemen L disebut penyelesaian C1 jika dipenuhi f x f x, f aksen x, sampai f n x sama dengan 0. Ya, mungkin langsung saja lanjut. Kita langsung masuk ke contoh. Apakah fungsi eksplisit f(x) sama dengan x kuadrat merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial x y aksen sama dengan 2y untuk semua x? Jawabannya, penyelesaiannya yaitu y sama dengan f(x) sama dengan x kuadrat. Sehingga y aksen sama dengan f aksen x sama dengan 2x. Ini basic ya. Sehingga x y aksen sama dengan x 2x sama dengan 2x kuadrat sudah tentu, dan 2y sama dengan 2x kuadrat. Oke. Sehingga dengan demikian x y aksen sama dengan 2y sama dengan berapa? 2x kuadrat. Jadi fungsi f(x) sama dengan x kuadrat adalah penyelesaian persamaan diferensial dari x y aksen sama dengan y sama dengan 2y untuk semua x. Oke, cukup jelas ya ini. Yang contoh 2, apakah suatu fungsi implisit, yaitu fungsi di mana hubungan dari x ke y tidak tampak dengan jelas, yang didefinisikan sebagai x kuadrat plus y kuadrat min 1 sama dengan 0, merupakan penyelesaian persamaan diferensial y aksen sama dengan min x pada min 1,1? Langsung kita jawab, x kuadrat plus y kuadrat min 1 sama dengan 0. Sehingga 2x ya, 2x turunan dari x kuadrat sama dengan 2y dy per dx min 0 sama dengan 0. Sehingga kita pindah ruas y-nya. Sehingga 2x plus 2y dy per dx sama dengan 0. Lalu kita pindah ruas 2x-nya sehingga menghasilkan 2y dy per dx sama dengan min 2x. Oke. Lalu yang ada y 2y dy per dx min 0 sama dengan 0. Sehingga y aksen sama dengan min x karena dy per dx sama dengan y aksen. Jadi, fungsi implisit x kuadrat plus y kuadrat min 1 sama dengan 0 adalah penyelesaian persamaan diferensial y aksen sama dengan min x pada min 1,1. Karena kurva fungsi x kuadrat plus y kuadrat min 1 sama dengan 0 atau x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 1 adalah kurva lingkaran yang berada pada min 1,1. Ini cukup jelas ya. Ini juga merupakan persamaan lingkaran, sehingga ini kan R-nya jari-jarinya juga 1 seperti yang ada di gambar ini. Oke, cukup jelas mungkin ya. Ini lingkarannya kan berjari-jari 1 semua. Keterangan penyelesaian suatu persamaan diferensial dibentuk y sama dengan f(x) disebut fungsi eksplisit, dengan fungsi implisit misalnya g x, y sama dengan 0. Ya. Langsung kita lanjut. Kita masuk ke contoh 3. Tentukan penyelesaian persamaan diferensial y aksen sama dengan sin x. Penyelesaiannya y sama dengan sin x, y sama dengan dy per dx. Oke. Sehingga dy per dx sama dengan sin x. Sehingga dy sama dengan sin x dx. Ini aljabar biasa. Lalu kita integral dy sama dengan integral sin x dx. Kita integralkan kedua ruas. Oke. Maka y sama dengan min cos x plus c. Ini integral sin x seperti biasa. C itu sama dengan konstanta, sudah jelas ya.
Sehingga keterangannya, jika C konstanta sembarang, maka penyelesaian persamaan diferensialnya disebut penyelesaian umum. Lalu jika C konstanta memiliki nilai tertentu, maka penyelesaian persamaan diferensial Y min Y sama dengan 0. Oke, lanjut. Tadi mungkin sudah cukup jelas yang secara eksplisit maupun implisit. Nah, kedua ini penyelesaian umum dan khusus. Persamaan diferensial Y aksen min Y sama dengan 0 memiliki penyelesaian umum Y sama dengan CE pangkat X. C sama dengan konstanta sembarang. Jika perubahan X diberi nilai tertentu dan nilai fungsi penyelesaian ditetapkan, maka didapatkan nilai konstanta C. Selanjutnya, nilai konstanta C selanjutnya. Nilai konstanta C tersebut disubstitusikan pada penyelesaian umum, maka diperoleh penyelesaian khusus. Paham ini? Nilai konstanta C tersebut disubstitusikan pada penyelesaian umum, sehingga dari konstanta tadi yang dimasukkan ke penyelesaian umum diperoleh penyelesaian khusus. Lalu yang contoh 2.1, kita masuk ke contoh saja. Persamaan diferensial Y min sin X sama dengan 0 diperoleh penyelesaian umum Y sama dengan min cos X plus C. Andaikan variabel X diberi nilai X sama dengan Pi dan Y Pi sama dengan 3, maka Y Pi sama dengan min cos Pi plus C, yaitu 3 ya. Y Pi sama dengan 3 sama dengan 1 plus C, sehingga C satunya 3 min 1 sama dengan C sama dengan 2. Ini tadi kan ini YP itu kan sama dengan 3. Nah, min cos X, andaikan variabel X diberi nilai X sama dengan Pi ya. Karena ini Pi-nya 3, min cos X plus C itu kita umpamakan 1. Karena ini min cos Pi ya, cos Pi jadi 1 plus C sama dengan 2. Jadi penyelesaian khusus persamaan diferensial Y aksen min sin X sama dengan 0 adalah Y sama dengan min cos X. Oke, lanjut saja. Contoh 2, carilah solusi umum dari persamaan Y dx plus xy kuadrat plus x min y dy sama dengan 0, sehingga mendapatkan penyelesaian dari persamaan yang diberikan bagi kedua ruasnya dengan y dy, sehingga didapat nilai ini, intinya dibagi dengan y dy ini, sehingga mendapatkan ini ya. Ini masih belum selesai, masih ada slide selanjutnya sebentar. Nah, ini tadi kan dibagi Y dy, lalu kita naik ke slide selanjutnya, itu menghasilkan ini. Bentuk terakhir merupakan persamaan diferensial linear orti 1. Diketahui PY sama dengan Y plus 1 per Y. Berarti ini maksudnya loh. Yang ini. Nah, ini merupakan orti 1, persamaan diferensial orti 1, yang artinya itu integral PY dy sama dengan integral Y plus 1 per Y dy, sehingga mendapatkan setengah Y kuadrat plus ln Y. Oke. Dengan demikian, faktor integrasinya adalah ini ya, E integral Px dx sama dengan E pangkat setengah Y kuadrat plus ln Y sama dengan YE setengah Y kuadrat. Kalikan faktor integrasi ini ke persamaan dx per dy plus y plus 1 per y, y plus 1 per yx sama dengan 1, sehingga ditulis ye pangkat setengah y kuadrat dx per dy plus ye pangkat setengah y kuadrat kali y plus 1 per y kali x sama dengan ye setengah y kuadrat. D per dy plus x ye setengah y kuadrat sama dengan ye pangkat setengah y kuadrat. Integralkan kedua ruas sehingga mendapatkan hasil seperti ini. Bisa dilihat ya, ini bisa dilihat sendiri hasilnya seperti ini. Jadi solusi umumnya yaitu ini. Nah, mungkin bisa dilihat sambil dipahami ya.
Nanti kalau misalnya ada yang masih bingung, langsung tanyakan saja di kolom komentar. Oke, lanjut. Contoh 23. Carilah solusi umum dari dy per dx plus 3x sama dengan 2 dengan y1 sama dengan 1,5. Maaf, y1 sama dengan setengah. Penyelesaian dy per dx plus 3x sama dengan 2, maka dy per dx sama dengan min 3x plus 2. Dipindah saja ruasnya. Lalu ini kita integralkan kedua ruas seperti biasa ya. Bisa dilihat hasilnya ini, bisa dilihat sendiri ya. Nih. Nah, lalu mendapatkan ini merupakan solusi umum. Langsung substitusikan x sama dengan 1 dan y sama dengan setengah. Oke, kita masukkan saja ini, substitusikan saja. Sehingga menghasilkan setengah sama dengan setengah plus c. Sehingga c sama dengan 0. Karena setengah sama dengan 0. Substitusikan pada solusi umum. Nah, sehingga mendapatkan hasil min 3 per 2x kuadrat plus 2x. Itu merupakan solusi khusus ya. Nih. Oke. Pelan-pelan ya sambil dipahami, sambil dilihat angka-angkanya. Mungkin di sini juga ada beberapa kesalahan, kalau mungkin bisa dikoreksi, langsung saja koreksi di kolom komentar. Oke, next. Yang ketiga, ini masuk ketiga, aplikasi persamaan diferensial dalam bentuk permodelan matematik. Pengetahuan persamaan diferensial memiliki kontribusi yang besar pada bidang kajian dan pengembangan sains dan teknologi dalam bentuk permodelan matematis terapan persamaan diferensial untuk memudahkan penyelesaiannya. Artinya persamaan diferensial ini merupakan implementasi dari rumus-rumus yang ada pada sains. Kurang lebih seperti itu. Langsung masuk ke contoh. Buatlah permodelan matematis dengan persamaan diferensial dari hukum benda jatuh di ruang hampa dengan gravitasi G sama dengan 9,8 meter per detik. Kita langsung penyelesaian. Model matematis dengan persamaan diferensial untuk gravitasi atau percepatan benda jatuh sebagai berikut ya. G sama dengan D kuadrat H per dt kuadrat min 9,8 dan H itu tinggi ya. Ini. Sehingga memperoleh persamaan diferensial seperti ini, bisa dibaca sendiri ya. Sehingga persamaannya yaitu seperti ini. Oke. Kita next. Lalu sehingga diperoleh dH per dt sama dengan 9,8T plus V0 sama dengan GT plus sama dengan V0. Sehingga memperoleh untuk V0 memperoleh ini HT dan apa? V0 sama dengan 0, H0 sama dengan 0,HT sama dengan setengah GT kuadrat. Oke. Langsung lanjut. Kita masuk ke contoh 3.2. Populasi penduduk Amerika diketahui meningkat dengan laju yang proporsional dengan jumlah penduduk yang sekarang hidup dalam tahun 1790. Jumlah penduduk Amerika 3,93 juta penduduk, kemudian pada tahun 1890 jumlah penduduknya menjadi 62,95 juta jiwa. Perkiraan pertumbuhan penduduk Amerika sebagai fungsi dari waktu. Nah, ini nanti ada penyelesaiannya juga. Ini dilihat baik-baik ya penyelesaiannya. NT itu jumlah penduduk Amerika di waktu T, dan ini maka ya, maka K itu persamaan diferensialnya ini, maka DNT ini yang kotak merah persamaan diferensialnya, lalu K sama dengan proporsional jumlah penduduk, NT jumlah penduduk, dan seterusnya. Ini bisa dilihat sendiri ya, bisa dikaji, bisa dilihat, dipahami. Oke, lalu sehingga menghasilkan ini ini merupakan integralkan ke dua ruas ya, seperti biasa. Lalu setelah itu kita dapat hasil, ini bisa dilihat hasilnya seperti ini, dan kita substitusikan ke sini. Nah, sehingga menghasilkan nilai K yaitu 0,27737. Sehingga jadi perkiraan pertumbuhan penduduk Amerika NT sama dengan 3,93 kali E pangkat 0,02737 T, seperti itu. Ini bisa dipahami lagi, nanti bisa dilihat ulang. Oke. Lalu selanjutnya yaitu soal latihan. Nah, ini soal latihan untuk apa? Melatih agar dapat lebih mengerti lagi, karena kan kalau tidak mencoba juga apa
pasti hasilnya kurang maksimal. Bisa dikerjakan atau bisa buat latihan agar bisa mengerjakan dengan baik. Oke. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau kalimat yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.